Apakah keselamatan yang kita terima bisa hilang dan dibatalkan? Apakah keselamatan itu adalah hasil usaha manusia ataukah pemberian cuma-cuma dari Allah? Mengapakah Tuhan memerintahkan, "Kerjakanlah keselamatanmu"? Saksikan penjelasan Alkitabiah berikut ini. Ya, kembali bersama dengan saya Gembala Are, dan saat ini saya ingin menjelaskan kepada kita sekalian perihal mengenai keselamatan ya. Karena ada sebagian orang tidak setuju bahwa keselamatan itu bisa hilang. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa keselamatan bisa hilang. Lalu bagaimana sesungguhnya? Apakah keselamatan yang kita terima itu bisa dibatalkan ya? Atau tidak bisa dibatalkan sama sekali? Kan seperti itu. Nah, saya ingin membacakan sebuah ayat bagi kita, yaitu di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, mengerjakan keselamatan itu sebenarnya bukan berarti keselamatan itu hasil usaha, sama sekali tidak ya. Tetapi maksudnya adalah lakukanlah suatu pekerjaan yang berpadanan dengan keselamatan, atau kerjakanlah suatu hal yang sesuai atau yang membuktikan bahwa engkau adalah orang yang sudah diselamatkan. Sebenarnya seperti itu ya. Nah, jadi saudara-saudara, mengenai keselamatan bisa hilang atau tidak, kita harus mengerti dulu bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan yang kita terima, yang kita terima karena kita percaya. Ya, jadi keselamatan itu adalah pemberian Tuhan secara cuma-cuma kepada orang yang memang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi beriman itu bukanlah sebuah usaha atau pekerjaan, tetapi merupakan sebuah sikap hati. Ya, ingat, sikap hati. Percaya itu bukan andil manusia, bukan usaha manusia, tetapi itu sikap hati. Ibaratnya begini, ada seseorang yang memberikan kepada kita rumah, ya, rumah yang mewah, yang bagus begitu ya. Kita tidak ada sedikit pun andil dalam membuat rumah tersebut, tetapi si pemilik rumah memberikannya beserta dengan kuncinya. Ini kuncinya. Kalau engkau mau memiliki rumah ini suratnya dan ini kuncinya, silakan ambil. Ketika kita mengulurkan tangan menerimanya, itu sama artinya kita percaya bahwa itu diberikan kepada kita cuma-cuma. Seperti itu ya. Nah, jadi ini sebenarnya bukan persoalan keselamatan itu hilang atau tidak hilang gitu ya. Karena saya mau berkata keselamatan itu tidak bisa hilang. Ini bukan sebuah barang yang artinya bisa dilihat bisa tercecer seperti itu. Sesuatu hal yang hilang, misalnya keselamatan saya hilang, itu bukan karena memang tercecer secara tidak sengaja. Tetapi yang lebih tepatnya adalah istilah yang harus kita gunakan itu bukan hilang atau tidak hilang. Apakah keselamatan sudah diterima, itu bisa dibatalkan atau tidak? Alkitab mengatakan iya. Sekalipun Roh Kudus sudah termeterai dalam hati seseorang sebagai jaminan bagian dia untuk memperoleh seluruhnya janji yang ditawarkan oleh Tuhan, itu bisa dibatalkan apabila ia melakukan sebuah dosa, yaitu dosa murtad. Oh ya saudara, kalau kita baca misalnya di dalam Ibrani ya pasal 6 ayat 4-6 dikatakan oleh firman Tuhan seperti ini. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya
yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyelipkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Wow, jelas ini pernyataan dalam Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 ini adalah orang yang sudah percaya atau orang telah dilahirkan kembali. Sebab dikatakan sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Ya, Roh Kudus termati dalam hatinya. Kapan? Ketika orang itu percaya. Ketika seorang itu menjadi percaya, maka ia dilahirkan kembali. Maka Roh Kudus ditempatkan dalam hatinya. Tetapi orang yang sudah ditempati hatinya oleh Roh Kudus itu tidak akan tidak akan meninggalkannya kalau ia tetap setia. Tetapi jikalau ia meninggalkan imannya atau murtad, maka Roh Kudus itu akan meninggalkannya. Dan itu yang disebut dalam Alkitab dosa yang mendatangkan maut. Ya, makanya di dalam kalau kita baca misalnya di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-26 dikatakan begini, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Dosa apa? Dosa murtad, saudara. Jadi kalau seseorang itu misalnya sudah mengetahui kebenaran, menerima kebenaran itu, lalu berjalannya waktu dia murtad, maka tidak ada korban untuk menghapus dosa murtad. Tidak ada. Itu senada dengan disampaikan dalam Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 tadi. Tidak mungkin mereka diperbarui sedemikian sekalipun mereka bertobat. Tidak bisa gitu. Namun kita berpikir bagaimana seorang itu bisa murtad. Nah, sebetulnya seseorang itu bisa murtad jikalau dia bergaul dengan orang yang salah. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang salah akan merusak perbuatan yang baik. Bukan hanya perbuatan yang baik, tapi iman yang benar bisa bergeser. Bisa jadi orang itu adalah seorang yang sudah dilahirkan kembali. Dia bersemangat di dalam melayani Tuhan, tetapi suatu waktu dia sakit hati. Mungkin dia kecewa, lalu dia mulai meninggalkan gereja. Tidak lagi ikut persekutuan, sudah mulai dia malas untuk saat teduh, mulai malas dia baca firman Tuhan. Sudah ada akar pahit dalam dirinya. Lalu dia mulai ikut dengan orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Dan dia terus terprovokasi, lama-lama menjauh dan menjauh dan menjauh. Akhirnya dia mendapatkan pemahaman yang menentang kebenaran dan dia ikut di situ. Ya, persis seperti orang yang diselamatkan. Tentu dia harus dibenarkan melalui iman yang benar begitu. Dengan pengajaran yang benar. Jikalau tidak, maka ia tidak akan pernah menjadi orang benar. Ya. Jadi di dalam Ibrani pasal 10 ayat 38 dikatakan begini oleh firman Tuhan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Apabila ia mengundurkan diri, aku tidak akan berkenan kepadanya. Berarti ada potensi. Ya, potensi. Jika ketika dalam ayat yang ini pasal 10 ayat 26 itu, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, ini menunjukkan kata jika, itu berarti adanya sebuah potensi. Ada potensi, saudara. Ada potensi untuk berbalik dari iman. Lalu kelompok-kelompok yang selalu mengatakan bahwa keselamatan tidak hilang, mereka selalu mengutip yang namanya Yohanes 10 ayat 28. Ya, kalau saya bacakan kepada kita Yohanes 10 ayat 28, maka katakan begini, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Betul, saudara. Amin. Orang yang tetap setia dalam kebenaran itu, setia pada iman yang benar, tidak ada seorang pun yang bisa merampasnya. Tidak ada satu orang pun. Tetapi ayat itu tidak mengatakan bahwa orang yang sudah diselamatkan, yang ada di dalam genggaman Tuhan, tidak bisa keluar sendiri. Tidak ada. Ya, dari pihak luar, iblis atau siapapun tidak akan bisa merebut kita dari tangan Tuhan kalau kita tetap setia. Kita akan tetap di dalam genggaman Tuhan kalau kita tetap setia kepadanya, tetap beriman kepadanya.
maka Tuhan akan tetap menjaganya. Tapi kalau ia dengan inisiatif sendiri dia keluar, maka dia akan celaka begitu. Sebab ketika seseorang belum bertobat atau belum dilahirkan kembali atau sesudah dilahirkan kembali, tetap kehendak bebas itu ada. Itu Tuhan tidak pernah ambil. Jadi kalau misalnya dikatakan keselamatan tidak bisa hilang, sebenarnya itu sebuah pernyataan yang tidak alkitabiah begitu ya. Keselamatan itu bisa dibatalkan. Saya lebih tepat mengatakan keselamatan yang sudah diperoleh oleh orang yang telah percaya itu bisa dibatalkan apabila ia murtad. Karena salah satu dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa murtad. Nah, murtad itu bisa diberikan kepada orang yang sudah dilahirkan kembali. Seorang Kristen yang sangat rajin, bahkan mungkin pendeta, tetapi dia tidak pernah dilahirkan kembali seperti Nikodemus, sekalipun dia pindah agama setiap bulan, setiap tahun, dia tidak masuk kategori murtad. Mengapa? Karena dia belum dilahirkan kembali. Sekalipun dia tetap dalam gereja, dalam pelayanan, tetapi karena memang dia belum dilahirkan kembali, kalau ia mati tetap masuk neraka juga. Jadi itu perlu diperhatikan dengan baik begitu. Supaya tidak mengerti, supaya tidak salah mengerti maksudnya. Ya, supaya tidak salah mengerti bahwa orang yang sudah diselamatkan akan tetap selamat kalau ia tetap setia. Tetapi dia akan kehilangan keselamatan itu atau keselamatan itu dibatalkan oleh Tuhan kalau ia murtad. Itulah sebabnya Tuhan berkata, waspadalah, jangan sampai ada orang yang menyesatkan engkau. Karena memang kita ada potensi untuk disesatkan. Sebab iblis selalu berjuang untuk menyesatkan orang-orang. Ya. Caranya bagaimana? Dengan memberikan pengajaran yang salah. Oleh karena itu sebagai orang Kristen yang berhikmat, yang paling utama yang harus Anda selidiki ketika Anda menjadi jemaat dalam sebuah gereja, yang Anda harus selidiki sekali lagi adalah doktrinnya, ajarannya. Sebab dari ajaran itulah terbentuk iman. Kalau ajaran yang Anda terima salah, maka iman Anda salah. Kalau iman Anda salah, maka Anda akan menuju ke tempat yang salah, yaitu ke neraka. Oleh karena itu, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jikalau tidak, maka engkau akan binasa. Jadi sekali lagi, Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Tetaplah setia, waspadalah. Jangan sampai engkau disesatkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.